Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angelina Maulana Octavia yang akan memaparkan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Salah satu kompetensi guru adalah memahami sejarah matematika. Popper 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar atau konsep sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding, pemahaman. Yang kedua, antusiasme, skills, keterampilan. Bagaimana cara menggunakan sejarah matematika? Sebenarnya ada banyak cara untuk menggunakan sejarah matematika. John Powell Gardner 1996 menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika 11, yaitu 1. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. 2. Menyediakan pengantar sejarah untuk masuk konsep yang baru bagi siswa. 3. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. 4. Beri tugas-tugas tentang sejarah matematika. 5. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. Selanjutnya, aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. Selanjutnya, memacu kreasi tampilan, poster, atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. Lalu, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. Lalu, menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika. Lalu, mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada zaman sekarang. Lalu merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya. Lalu selanjutnya merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Beberapa tokoh matematika. 1. Pythagoras. Pythagoras yang lahir di Pulau Samos di Turki membuka perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Karya perguruan Pythagoras kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes, Laertius, dan lain-lain. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain seperti teorema Pythagoras dan konversinya. Teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku pertama kali berasal dari perguruan Pythagoras. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Yang kedua, Euclid 325-265. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dengan matematikanya. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclid. Ketiga, Archimedes 287-212. Archimedes berasal dari Sicily, Pulau Sisilia, yang menjadi koloni Yunani. Ia menemukan hukum hidrodatis ketika ia mendapatkan tugas dari Raja Hieron. Pada saat Syracuse akhirnya jatuh pada 212 tahun sebelum Masehi, Archimedes pun terbunuh oleh tentara Romawi. Karena begitu asiknya menulis kurva di pasir, Archimedes menulis banyak subjek. Pada zaman modern disebut dengan kalkulus. Karena itu, dia disebut dengan Bapak Integral. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut. The Method. Metode berisi tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Quadrature of the parabola, measurement of a circle. Selanjutnya, Descartes. Selain belajar filsafat, René Descartes juga mempelajari matematika dari buku Clavius saat sekolah. Karena dorongan kolega-koleganya, ia lalu menerbitkan Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verdad dans
Les Sciences, sebuah karya sains, serta La Geometrie. Karya terpenting terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophiae. Selanjutnya Fermat 1601-1665 Masehi. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu tahun 1620 di Bordeaux. Dari Bordeaux ia pindah ke Orléans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengenal Pais, namun mengenai teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu. Teorema terakhir Fermat yang menyatakan bahwa xn plus yn sama dengan zn tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya Pascal, 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Pada usia 16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk palka semitik heksagon. Pascal menyelesaikan buku pertamanya, Essai Iconic Sections, yang diterbitkan tahun 1640. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline. Dan selanjutnya Newton. 1643 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Menurut De Moivre, ketertarikan Newton pada matematika dimulai tahun 1663 saat ia diberikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika di dalamnya. Newton menyusun buku yang terkenal, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, dikenal dengan nama Principia. Ia menganalisa gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, dan bahwa setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut hukum gravitasi umum. Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku De Methodis Serierum et Fluxionum, diterbitkan 1736. Selanjutnya Gauss 1777 sampai 1855. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya benar terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmatik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima, teorema fundamental aljabar. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Gauss juga tertarik dengan geometri. Selanjutnya, Cantor, 1854 sampai 1918 Masehi. Ia terkenal dengan penemu teori himpunan. Kontribusi ini mengubah wacana matematika. Pada 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan baris. Tahun 1874, Cantor mengajukan soal apakah ada korespondensi satu titik-titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, yang akhirnya diselesaikan Cantor sendiri. Selama kurun waktu 1877 hingga 1882, Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Cayley, Jurnal Matematika Anna Venn. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.